Terima kasih Anda masih setia di Beranda Budaya. Pemirsa, kita sedang membahas tentang kritisi ala kartunis atau membahas tema tentang kartun bersama dua orang narasumber kartunis dari Jakarta dan Bung Edi Dharma dari Jambi. Tentunya Anda bisa berkomunikasi langsung, menanyakan, mengkonfirmasi, menguatkan terhadap beberapa hal yang sudah disampaikan di nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda dengan menyebutkan nama dan asal dari mana. Baik, pemirsa, kita lanjutkan. Ada yang ingin lanjutkan tadi, Bung, berkenaan tadi yang kelanjutan yang sudah terpotong tadi? Tidak ada. Baik, kita sudah anak-anak muda sudah mulai gatal dengan menghadirkan meme. Kadang meme ini menohok, langsung mengekspresikan kebencian diri terhadap orang lain. Padahal tadi sudah diingatkan, kartun yang bagus adalah tidak mewakili diri sendiri. Dia adalah mewakilinya publik. Bung, silakan. Jadi terkadang kalau kaum milenial, dia mendapat informasi atau apa tidak disaring dulu kita, langsung main posting kita. Di situ kita lihat tidak ada proses kreativitas, Pak Nanang. Jadi sebaiknya memang kalau generasi muda ingin mengkritisi atau mengadakan perbaikan yang positif, itu sebaiknya melalui proses-proses kreatif, salah satunya kartun tadi kita. Yang jelas kalau proses itu dijalankan dari awal dengan kreativitas, saya rasa di situ ada nilai gitu. Dan nilai itulah sebenarnya yang disampaikan para kreator dalam bentuk karya gitu. Ya. Untuk anak muda Jambi, apa sebenarnya harus digali, diasah sehingga kemampuan tadinya menggambar bisa mengarah ke wilayah kartun? Silakan, Bu Edi. Mungkin makanan berita-berita yang baik, berita-berita yang positif, apalagi yang berita yang temanya tentang untuk kemaslahatan masyarakat lah. Itu yang perlu ditanamkan kepada generasi muda supaya nilai luhur dari nenek moyang kita tetap terjaga. Yang itu yang sekarang sudah mulai luntur. Dari kebanyakan kaum milenial kita itu sudah pada individualis gitu. Jadi komunikasi ataupun kreativitas itu sudah mulai menurun gitu. Mungkin mereka sangat kreatif, punya talenta, tapi komunikasi antar sesama istilahnya sesama profesi di situ itu masih kurang. Jadi saya datangkan tokoh nasional di bidang kartun ini supaya ada share, mungkin berbagi pengalaman dari kartunis yang sudah berpengalaman nanti menjadi jejak langkah bagi kartunis muda. Apalagi, Bung, yang harus dikembangkan dari anak-anak muda yang sudah memiliki kemampuan menggambar untuk memasuki dunia kartun? Jadi yang pertama tadi bahwa literasi itu harus kuat, bacaan-bacaan itu harus kuat, investigasi terhadap persoalan-persoalan yang muncul juga harus kuat. Lalu apalagi, Bung, yang harus dikembangkan? Keberaniankah atau apa gimana? Yang pertama saya mengatakan bahwa kartunis itu ketika bekerja itu sebenarnya beribadah. Ketika membuat kartun, kemudian membuat orang yang tersenyum atau senang, itu bagian daripada ibadah. Itu mungkin waktu awal saya tertarik, saya seperti itu gitu. Jadi ini bagian dari ibadah. Kemudian yang kedua bahwa kartun itu juga sebagai sumber ekonomi juga bisa gitu. Artinya bahwa kalau kita mau mengembangkan ini sebagai ada nilai ekonomi di dalamnya itu sangat luas sekali. Misalnya kita membuat kartun untuk media t-shirt atau kaos atau untuk media kampanye atau apa, namun dengan cara yang lebih santun dan tentunya membuat orang yang bahagia gitu, seperti itu. Bung Jan Parba, ada pengalaman terhadap pembinaan di Pakarti untuk menghadirkan kartunis-kartunis muda sehingga dia punya ajak, punya keberpihakan yang sangat luar biasa, juga semakin kreatif di dalam menghadirkan karya-karyanya, Bung? Ya banyak sih yang kartunis-kartunis muda yang pada saat dulu Awal. kita katakan yang kami alami dulu, kita sangat-sangat sulit belajar dengan senior. Nah, di era globalisasi tidak ada batas, tidak ada sekat. Bahkan tiap hari kita bisa berkonsultasi, tiap hari kita bisa komunikasi dengan generasi muda ini yang dia mau memang terjun sebagai kartunis. Banyak contoh yang tadinya dia tidak mengerti apa-apa tentang kartun, tidak bisa menggambar tentang kartun,
yang pada akhirnya dia berprofesi sebagai kartunis dalam waktu tidak kurang dari 2 tahun. Akhirnya dia bisa menjadi kartunis dan itu Hidup dari situ juga. Dari hidup situ, dari Pak. kartunis, Iya. Dan hidup sekarang dari kerja di kartun dan media. kerja di media. Iya. Itu dari yang kita alami, yang saya saksikan sendiri di tahun 2010 itu banyak yang seperti itu, yang tadinya tidak mengerti kartun sama sekali. Dan kebetulan yang orang-orang seperti itu, dia bisa memahami bahwa kartun ini senjata yang sangat ampuh. Iya. Yang tadi saya bilang ledakan kartun itu begitu dahsyat, yang akhirnya dia bisa menjaga sendiri apa yang tidak boleh, apa yang harus dilakukan melalui kartun. Karena kartun itu ya seperti pisau kalau kita tidak bisa menggunakan secara betul, itu membahayakan orang lain, juga membahayakan diri sendiri. Dan sekarang banyak yang kartun menjadi media, katakan sekarang emoticon ya, emoticon, meme. Nah, itu kalau tidak kita menjaga bahwa kartun untuk hiburan atau kartun untuk menyerang orang lain, itu yang sangat bahaya kalau kartun untuk menyerang orang lain, untuk kepentingan pihak tertentu menyerang pihak tertentu. Itu yang harus kita hindari, karena itu sangat membahayakan buat semuanya. Dan adanya undang-undang ITE juga Ini bagaimana? Ya, kan dikaitkan dengan kita ini gimana? Iya, ini Nyambung lagi kan. harus sangat lebih hati-hati sekali. Iya. Undang-undang ITE ini kan sebenarnya dalam tanda kutip seperti membatasi kreativitas dan juga membatasi orang supaya tidak ngawur gitu ya. Ada dua hal itu. Tapi bagi kami penting itu, undang-undang seperti itu penting. Tinggal kita sebagai kreatornya itu bagaimana membuat kartun yang tetap mengkritisi dan juga membuat orang lain itu yang melihat itu senang dan bahagia dengan karya kita gitu, Pak. Artinya bukan mengkebiri kreativitas. Iya, bukan. Malah kan juga memacu ya. Rambu itu rambu. Rambu betul. Rambu yang akhirnya kita harus mencari simbol-simbol yang masih dalam koridor rambu ini. bukan membatasi. Semakin cerdas lagi akhirnya. Mungkin ini kalau untuk wilayah Jambi, pembinaan, pengembangan, edukasi terhadap kartunis muda bagaimana, Bung? Saya sudah mulai menjajakin, mungkin bukan hanya kepada remaja, mungkin bahkan anak-anak udah saya coba di beberapa sekolah gitu. Ternyata dunia kartun itu dunia yang menyenangkan, happy gitu. Anak-anak juga tidak berat untuk membuatnya gitu. Tapi ya dengan catatan gambar yang kita sajikan gambar yang mudah mereka pahamin gitu. Mungkin secara berangsur bertambahnya umur, mungkin setelah itu baru kita kenalkan cara kritis melalui dunia gambar gitu. Tadi kayaknya kartun tuh nyerang gitu. Selalu kartunis adalah oposisi sepertinya. Padahal kan tadi ada juga kartun humoris. Apakah mungkin juga kartun sebagai media edukasi, Bung? Iya, sangat bisa sekali sangat ya. Bisa. Sebagai media edukasi untuk anak-anak itu kan kartun itu sebenarnya kan dari mulai anak-anak sampai dewasa itu senang dengan sifatnya humor gitu ya. Kartun bagian daripada humor sendiri ya. Ya artinya ketika kita mengemas sebuah edukasi dengan menggunakan kartun sebagai sarana itu sangat memungkinkan dan itu biasanya cukup berhasil untuk menarik anak-anak. Ya. Bung Jan Praba ini sudah mulai mencoba memetakan mana kartun yang arahnya ke edukasi, mungkin yang bisa dicontohkan dari 1000 kartun anti korupsi kerjasama antara Pak Karti dengan KPK. Kita coba. Karena sesungguhnya pemirsa bahwa kartun itu tidak hanya untuk menyerang kebijakan, menyerang atau mengkritisi, memperbaiki sebuah persoalan, tetapi juga ada kartun yang sifatnya hiburan. Ketika dilihat korupsi kita menjadi tertawa korupsi dan waktu melewati. Tapi ada juga yang sifatnya informatif atau edukatif. Silakan, Bung. Ya, seperti dalam buku ini. Ya. Kartunis Ini edukasi anti korupsi. Iya. Salah satunya gambar ini. Mungkin bisa diarahkan kamera. Iya. Ini yang sikap-sikap koruptif dari anak-anak, anak sekolah menyontek adalah sikap-sikap koruptif.
Menyontek ya, Menyontek. awal, ya, Nah, betul. ini adalah pendidikan dasar Iya. yang sikap anti koruptif. Jadi Korupsi. kartun menyasar seluruh kepentingan, artinya segala komunikasi bisa kita komunikasikan dengan singkat melalui kartun. Jadi ya katakan kita ingin menyampaikan sesuatu dengan kalimat yang panjang dan susah dimengerti, Cukup diringkas. kita diringkas Ringkas dengan dengan kartun. kartun. Jadi hanya satu gambar mewakili mungkin 1000 kata dan sebagainya. Itu komunikartun. Iya. Kalau di media, kan misalnya koran Indopost tuh, banyak sekali nih informasi, termasuk mungkin Bung Edi di Jambi Dalam Berita ya. Iya. Yo, banyak sekali beritanya ini. Betul. Ketika ingin menentukan, memunculkan, oh ini yang kayaknya pantas untuk diangkat ke dalam kartun. Iya. Bung, pertimbangannya di mana, Bung? Yang pertama tentunya saya melihat ketika ini punya kepentingan banyak orang. Oh, menyangkut Hajat orang banyak. Iya. Misalnya sikap seorang yang sangat merugikan masyarakat, biasanya itu yang kita kritisi. Iya. Iya. Bung, Iya. setengah jam nih berita nih. Iya. Iya. Kalau saya lebih ke ini, karena TPRI ya yang Iya. menggandeng kita Iya. untuk membuat kartun di daerah ini, lebih kepada pelayanan publik. Oh. Jadi agak aman sih, kita politik ada nyentil dikit, iya. tapi lebih ke pelayanan publik, seperti listrik sering padam, anak sekolah terganggu belajar, padahal besoknya ujian. Iya, Kita iya. mengkritisi. Memang itu terjadi. Iya. Itu terjadi. Juga semacam penerimaan siswa baru, Iya. katanya sekolah gratis, tiba-tiba ada uang bangku. Iya, ada uang bangku. Mungkin lebih ke situ kalau Berarti kartu. komunikasi dulu dengan redaktur ya? Iya, Dengan- pasti. Berita yang akan muncul ini, Iya, ini. iya. Iya. Bung, untuk wacana nasional, pergerakan kartun yang sekarang sedang diwacana atau sedang berproses, atau waktunya mungkin tinggal yang sedang hangat? Ini sebagai contoh aja ya. Iya. Sebagai contoh kartun dan KPK. KPK. Contohnya begini, bahwa kartunis itu tidak memihak. Iya. Jadi begitu kita kartunis bekerja sama dengan KPK, saya nyatakan secara langsung di hadapan komisioner Iya. bahwasanya kartunis bukan corong KPK. Iya, Ya. setuju. Itu. Iya. Terus kartunis juga bukan juga musuh DPR. Iya. Saya bilang di hadapan DPR juga bahwasanya kita bekerja untuk anti korupsi. Iya. Semua yang kita kerjakan ini bukan mewakili Corongnya corong KPK. KPK dan bukan Memusuhi DPR Iya. ya. Jadi kita bermain, kita di luar lingkaran. Iya. Kita tidak di Institusi tertentu ya. tidak di bawah institusi tertentu, Independen tidak kartunis. independen. Baik, Itu. kita lanjutkan lagi. Iya. Baik pemirsa, tetap di Beranda Budaya.